Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan banyak pemimpin dunia hari ini dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap mengakhiri perang melawan Iran, bahkan tanpa benar-benar membuka kembali Selat Hormuz. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mencapai tujuan militernya di Iran, dan jika ada yang ingin membuka kembali Selat Hormuz, biarkan mereka sendiri yang datang dan berperang melawan Iran. Namun perlu saya ingatkan, justru karena perang Trumplah selat itu akhirnya ditutup. Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, karena perlu dicatat bahwa selama sebulan perang, Donald Trump sudah 12 kali mengulangi bahwa perang melawan Iran akan segera berakhir. Dan paling sering, setelah pernyataan seperti itu justru terjadi eskalasi. Sekarang pun Israel menyatakan bahwa perang baru berjalan setengah jalan, dan ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang elit dari Angkatan Darat Amerika Serikat saat ini mulai dipindahkan ke Timur Tengah. Selain itu, Amerika Serikat secara tiba-tiba mulai membombardir Pulau Qeshm secara aktif, pulau yang terletak di bagian sempit Selat Hormuz, dari mana orang Iran secara visual mengontrol lalu lintas kapal yang melewati selat tersebut. Oleh karena itu, jika ada pendaratan di pulau, pasti bukan di Pulau Khark, melainkan di Pulau Qeshm. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Dengan donasi Anda, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di akhir episode, jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat, Anda bisa memberikan donasi dengan cara yang paling nyaman bagi Anda. Di sana, percayalah, ada berbagai platform dan detail rekening bank, dompet kripto, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, serta sponsorship di YouTube. Pokoknya, pilihlah sesuatu yang paling cocok untuk Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada para asistennya bahwa dia siap untuk mengakhiri perang melawan Iran dalam waktu dekat. Dia setuju untuk itu, bahkan jika Selat Hormuz tetap sebagian besar tertutup. Hal ini dilaporkan oleh Wall Street Journal dan Trump sendiri kemudian menyatakan bahwa menurutnya, Selat Hormuz akan terbuka dengan sendirinya. Dia bilang untuk apa berperang di sana, semuanya akan baik-baik saja tanpa itu. Dan seperti yang dicatat oleh media tersebut, dalam beberapa hari terakhir, Trump dan para pembantunya sampai pada kesimpulan bahwa upaya untuk membuka titik sempit di selat itu akan memperpanjang konflik di luar rencananya yang dirancang untuk 4-6 minggu. Karena alasan ini, Trump memutuskan bahwa Amerika Serikat harus mencapai tujuan utama perang ini, yaitu melemahkan armada laut Iran dan persediaan rudalnya, serta mengakhiri aksi militer yang sedang berlangsung. Sementara itu, memberikan tekanan diplomatik sementara kepada Teheran dengan tujuan memulihkan arus perdagangan bebas melalui Selat Hormuz. Tentu saja di sini muncul pertanyaan, tekanan diplomatik seperti apa yang akan diberikan oleh Trump? Pertanyaannya tetap benar-benar terbuka, karena saya ingatkan, sebelum perang melawan Iran misalnya, ada sanksi minyak yang diberlakukan. Sekarang, akibat perang, Trump mencabut sanksi-sanksi tersebut. Jika tidak berhasil membuka kembali Selat Hormuz melalui jalur diplomatik, Washington akan menuntut agar sekutu-sekutunya di Eropa dan negara-negara Teluk Persia mengambil inisiatif untuk memulihkan aktivitas di selat tersebut. Jadi, Donald Trump sendiri yang memulai perang ini, memicu eskalasi, dan sekarang dia hanya ingin pergi dari wilayah tersebut dan mengatakan kepada negara-negara Eropa dan Arab bahwa pemblokiran Selat Hormuz sekarang menjadi masalah mereka. Dia datang, membuat kekacauan, lalu pergi, dan berkata, urus sendiri masalahnya. Sumber juga mengatakan bahwa Trump mungkin akan mempertimbangkan opsi militer, tetapi itu bukan prioritas utamanya. Wall Street Journal menambahkan bahwa jika perang berakhir tanpa dibukanya Selat Hormuz, kemungkinan besar Teheran akan memperkuat kendalinya atas jalur air tersebut, dan operasi rumit untuk membukanya akan ditunda ke kemudian hari, tetapi bukan oleh orang Amerika lagi. Dan dalam situasi seperti ini, Trump secara terang-terangan menyerang sekutu-sekutu Eropa karena mereka dianggap tidak cukup mendukung Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Dan dia memberi isyarat bahwa mereka harus membuka Selat Hormuz sendiri. Ngomong-ngomong, ini sudah ketiga kalinya dalam beberapa hari terakhir, Trump secara terbuka memberi isyarat bahwa dia bisa mengakhiri perang di Iran tanpa harus membuka kembali Selat Hormuz. Faktanya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membiarkan negara-negara lain menghadapi sendiri kebutuhan untuk mengatasi masalah ekonomi yang sangat serius dan memulihkan pasokan sekitar 1/5 cadangan minyak dunia.
Lebih dari itu, di Pentagon juga menyatakan bahwa Selat Hormuz sebenarnya bukan masalah bagi orang Amerika. Mereka bilang, ya kami datang, ya kami memulai perang, ya karena perang ini Selat Hormuz ditutup. Tapi sebenarnya kami tidak peduli tentang itu. Kalau mau, silahkan urus sendiri. Kalau tidak mau, ya terserah, lakukan saja sesuka kalian. Sekarang Trump juga mulai menggunakan isu penutupan Selat Hormuz sebagai alat pemerasan terhadap sekutunya. Kutipan dari Trump. Untuk semua negara yang tidak bisa mendapatkan bahan bakar penerbangan karena penutupan Selat Hormuz, seperti Inggris yang menolak ikut campur dalam upaya memenggal kepemimpinan Iran, saya punya tawaran untuk kalian. Pertama-tama, berilah bahan bakar itu dari Amerika Serikat. Kami punya banyak sekali. Kedua, kumpulkan keberanian, pergilah ke selat itu dan ambil saja bahan bakar itu dengan paksa. Kalian harus mulai belajar berjuang untuk diri sendiri. Amerika Serikat tidak akan membantu kalian lagi, sama seperti kalian tidak membantu kami. Tapi tahu tidak, di sini saya hanya ingin menekankan satu hal, bahwa sebelum itu Trump sebenarnya sudah beberapa kali menyatakan bahwa dia tidak butuh bantuan. Atau mungkin saya salah. Trump secara terbuka mengatakan kami tidak butuh bantuan dan tidak pernah membutuhkannya. Dan sekarang dia bilang, kalian tidak membantu kami juga tidak akan membantu kalian. Menurut saya ini sangat mirip dengan gangguan bipolar kepribadian. Tapi maaf, seberapapun Trump membanggakan diri, pernyataannya tentang mengakhiri perang tampaknya justru hanya kedok untuk meningkatkan eskalasi perang. Dan dalam hal ini, rencana Amerika Serikat sedikit terbuka. Israel. Misi Amerika Serikat dan Israel di Iran sudah melewati setengah jalan. Sekarang perhatian utama tertuju pada cadangan uranium yang diperkaya milik Iran. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan menurutnya, pasukan Amerika Serikat dan Israel sudah melancarkan serangan terhadap elemen-elemen kunci potensi militer Iran, termasuk sistem rudal, pabrik senjata, dan personel yang terkait dengan program nuklir negara tersebut. Meskipun Benjamin Netanyahu menolak untuk menyebutkan secara spesifik kapan konflik akan berakhir, ia menyatakan keyakinannya bahwa dinamika positif dalam aliansi Amerika Serikat-Israel akan tetap terjaga. Pada saat yang sama, militer Israel menyatakan bahwa Israel siap untuk terus menyerang Iran dalam beberapa minggu ke depan. Untuk itu, negara tersebut memiliki jumlah target dan amunisi yang cukup. Dan mungkin yang paling penting, hari ini orang Amerika mengebom Pulau Qasem, pulau yang terletak di selat sempit Selat Hormuz itu. Dari pulau itulah orang Iran mengawasi lalu lintas kapal secara visual yang melewati selat tersebut. Jadi, kalau memang akan ada pendaratan di pulau, pasti bukan di Khark. Sepertinya sekarang sudah tidak ada gunanya lagi, karena semua orang bilang Khark, Khark, Khark. Tapi, sepertinya tidak. Dan kemungkinan besar pendaratan akan terjadi di Pulau Qasem, di mana terdapat konsentrasi besar persenjataan Iran. Dan di tengah situasi ini, ribuan tentara dari Divisi Elit Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat mulai dipindahkan ke Timur Tengah. Kedatangan pasukan lintas udara akan berlangsung sepanjang minggu ini. Secara keseluruhan, jumlah kontingen akan mencapai sekitar 3.000 personel militer. Di antara pasukan yang sudah dipindahkan terdapat markas komando divisi, unit pendukung, dan tim tempur brigad. Sebelumnya, ribuan pelaut dan marinir juga telah dikirim ke wilayah ini. Oleh karena itu, Anda tahu, tidak bisa disangkal bahwa Amerika Serikat terus mempersiapkan diri untuk operasi darat. Selanjutnya, saya ingin menarik perhatian Anda pada poin yang sangat penting. Donald Trump hari ini menyatakan bahwa dia sudah siap untuk menghentikan perang melawan Iran. Dan dia setuju dengan hal itu, bahkan jika Selat Hormuz tetap sepenuhnya tertutup. Trump meyakinkan bahwa mulai sekarang Selat Hormuz bukan lagi masalahnya dan bukan masalah Amerika Serikat. Tapi, pernyataan Trump sama sekali tidak berarti berakhirnya perang secara nyata. Hanya dalam sebulan perang di Timur Tengah ini, Donald Trump sudah 12 kali menyatakan perang telah berakhir. Itu berarti hampir setiap 3 hari sekali. Dan saya ingin mengajak Anda untuk mengingat semua momen itu dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi setiap kali Trump membuat pernyataan seperti itu tentang berakhirnya perang. Jadi, posisi Trump terkait berakhirnya perang dengan Iran sangatlah kontradiktif. Karena dia berusaha meyakinkan rakyat Amerika bahwa konflik ini tidak akan berujung pada perang yang berkepanjangan. Hari ini pun Gedung Putih menyatakan, kutipan, "Kami sangat dekat dengan pencapaian tujuan utama operasi kemarahan epik, dan misi militer ini terus berjalan sepenuhnya." Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pada hari Senin, kutipan,
Semua target tercapai lebih cepat dari jadwal atau tepat waktu dan harus terrealisasi dalam beberapa minggu ke depan. Namun yang paling keras berteriak tentang berakhirnya perang tentu saja adalah Donald Trump sendiri. Dan saya akan menyebutkan 12 kasus ketika Donald Trump menyebut tentang berakhirnya perang, dan itu semua terjadi hanya dalam sebulan perang ini. Kasus pertama. Pada hari Senin 30 Maret, Donald Trump dalam postingannya di situs Trust Social mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi dan air Iran jika tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri perang. Kutipannya, "Jika Selat Hormuz tidak segera dibuka untuk bisnis, kami akan mengakhiri masa tinggal kami yang indah di Iran dengan menyerang semua pabrik itu," katanya, dan dengan begitu perang tentu saja akan berakhir. Namun keesokan harinya dia menyatakan bahwa Selat Hormuz bukan lagi masalahnya. Kasus kedua. Pada rapat kabinet tanggal 26 Maret, Donald Trump menyatakan, kutipannya, "Mereka telah kalah, mereka tidak akan bisa membalikan keadaan." Mereka telah dikalahkan secara telak. Mereka memberitahu orang-orang bahwa itu mengerikan. Faktanya, Trump menyatakan bahwa Iran telah dikalahkan dan yang tersisa hanyalah secara teknis menyelesaikan kapitulasi hingga tuntas. Kasus ketiga. Pada 24 Maret, Donald Trump melangkah lebih jauh lagi dan menyatakan bahwa perang sudah berakhir dan akan terjadi pergantian rezim di Iran. Kutipan, "Kita telah memenangkan perang ini. Perang ini sudah dimenangkan." Saya pikir kita akan mengakhiri perang. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Saya tidak suka mengatakan ini. Kita telah memenangkan perang ini. Perang ini sudah dimenangkan. Pada 23 Maret, Donald Trump memberi isyarat tentang perjanjian damai terkait perang dengan Iran. Dalam sebuah pesan di situs Trust Social yang ditulis dengan huruf kapital besar seperti itu, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mengadakan pembicaraan yang sangat baik dan produktif tentang perjanjian damai. Namun Donald Trump segera menambahkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai, kutipannya, "Kami akan terus membombardir sekuat tenaga." Kelima. Dalam wawancara dengan saluran TV Fox News pada 13 Maret, Donald Trump menyatakan memperkirakan bahwa perang akan berakhir ketika, kutipannya, "Saya merasakannya dengan seluruh jiwa saya." Namun dia tidak berpikir itu akan berlangsung lama. Saat itulah Donald Trump menyatakan bahwa Iran sebenarnya sudah menyerah. Hanya saja tidak ada yang bisa menandatangani penyerahan itu di Teheran, dan perang masih berlanjut hanya karena Donald Trump sendiri belum memutuskan bahwa sudah saatnya berhenti. Padahal sebenarnya mereka sudah menang. Saya ingatkan sekali lagi, itu terjadi pada 13 Maret. Pada 12 Maret, Donald Trump memberikan penilaian yang jujur. "Mereka hampir selesai. Iran sudah tamat. Ini tidak berarti kita akan segera mengakhiri perang, tapi itu hanya masalah waktu. Semuanya sudah diputuskan." Kasus ketujuh. Pada 11 Maret, Presiden Trump menyatakan kepada media Axios bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir, karena hampir tidak ada lagi yang bisa dijadikan target. Dia mengatakan bahwa perang akan berakhir, kutipannya, "Kapan saja saya mau." Pada saat itu juga, di hari ke-12, perang Trump meyakinkan bahwa Iran sudah tidak memiliki lagi rudal dan drone. Angkatan laut dan angkatan udara Iran sepenuhnya hancur dan dimusnahkan. Dan secara keseluruhan, tidak ada satupun tempat di Iran yang masih utuh. Dan sekarang dia bahkan tidak tahu apa lagi yang harus dibom di sana. Katanya, sudah tidak ada lagi target untuk diserang. Pada hari yang sama, 11 Maret, Trump menyatakan kepada massa, kutipannya, "Orang tak pernah mau bicara soal kemenangan terlalu dini. Tapi saya akan katakan, kita sudah menang. Pada jam pertama, semuanya sudah selesai." Beberapa menit kemudian, dia menambahkan kutipannya, "Kita tidak ingin pergi sebelum waktunya, kan? Kita harus menyelesaikan pekerjaan, benar?" Operasi Epic Fury. Itu nama yang bagus. Itu hanya bagus kalau kamu menang. Kamu tahu, kamu hanya bisa melakukannya. Dan kita sudah menang. Percayalah, kita sudah menang. Kamu tahu, kamu tidak pernah suka bilang terlalu cepat kalau kamu menang. Kita menang. Kita menang taruhan itu. Dalam 1 jam pertama, semuanya sudah selesai. Pada tanggal 9 Maret, dalam pidatonya di konferensi Partai Republik, Donald Trump menyiratkan bahwa Amerika Serikat sudah memenangkan perang ini. Kutipannya, "Kita sudah meraih kemenangan dalam banyak hal, tapi itu belum cukup bagi kita. Kita melangkah maju dengan tekad yang lebih besar lagi,
untuk meraih kemenangan akhir yang akan mengakhiri bahaya lama ini sekali dan untuk selamanya. Kita sudah meraih kemenangan dalam banyak hal, tapi itu belum cukup. Kita melangkah maju dengan tekad yang lebih besar untuk meraih kemenangan akhir yang akan mengakhiri bahaya lama ini untuk selamanya. Pada 9 Maret yang lalu, Trump menyatakan bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir dan bahwa Iran, kutipannya, akan sepenuhnya dihancurkan. Sekarang ini bisa disebut sebagai keberhasilan besar. Itu terjadi pada 9 Maret. Kasus ke-11. Pada 2 Maret dalam konferensi pers yang didedikasikan untuk penganugerahan medali kehormatan kepada 3 tentara Amerika, Trump dengan bangga menyatakan keberhasilan dalam perang. Kutipan lain, kita akan menang dengan mudah apapun harganya. Kita memiliki prajurit militer terkuat dan terhebat di seluruh dunia, dan kita akan menang dengan mudah. Dan kasus ke-12. Dalam wawancara dengan saluran TV ABC News pada 2 Maret, Donald Trump menyatakan bahwa operasi tersebut berjalan dengan sukses penuh. Hanya pada hari ketiga setelah perang dimulai, dia mengatakan operasi itu sudah hampir selesai. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain saya, dan kalian tahu itu. Tidak ada yang bisa melakukan ini selain saya, dan kalian tahu itu. Dan inilah ke-12 kali ketika Donald Trump menyatakan kemenangan atau mengatakan bahwa perang sudah berakhir, bahwa akhirnya sudah dekat, dan sebagainya. Setiap kali disertai dengan pernyataan bahwa bantuan dari Sekutu Amerika Serikat tidak diperlukan. Namun semakin lama perang ini berlangsung, semakin sering Donald Trump bereaksi dengan gugup ketika orang-orang Eropa menolak memberinya bantuan dalam perang melawan Iran.